Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran di tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran 5 dan 6. Tahukah Anti siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Nah, kita akan bahas. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Maswardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Setelah kita membaca sekilas tentang Ki Hajar Dewantara, di sini ada pertanyaan. Tulis pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca tadi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan Ustazah tampilkan. Yang pertama, apa? Yang kedua, siapa? Yang ketiga, di mana? Keempat, kapan? Yang kelima, mengapa? Yang keenam, bagaimana? Nah, di sini pertanyaannya Ustazah buat langsung. Yang pertama, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Yang kedua, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Nah, ini pertanyaan yang Ustazah buat berdasarkan teks yang tadi. Nah, selanjutnya di sini pertanyaannya akan Ustazah jawab langsung. Ya, apa saja jasa Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia? Kemudian mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan dan sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Kemudian dapatkah Anti bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Nah, jawaban pertama kalau Ustazah jawab, Ki Hajar Dewantara pahlawan pendidikan Indonesia, berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang ini. Nah, itu adalah salah satu jasa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, karena beliau sangat menjunjung tinggi pendidikan. Kemudian yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Kemudian pertanyaan ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Yaitu sikap yang memiliki kepahlawanan, rela berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuannya, semangat nasionalisme yang tinggi. Nah, itu adalah sikap yang harus patut kita contoh dari Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan terakhir, apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak ada Ki Hajar Dewantara? Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, mungkin kita tidak bisa bersekolah seperti sekarang ini. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Nah, berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang ini. Apa sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Nah, ayo kita simak sama-sama. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satu nilai kepahlawanan adalah selalu memperhatikan dan belajar dari lingkungan sekitar kita. Sikap tersebut perlu diteladani oleh seorang pelajar. Nah, gambar berikut ini Ustazah tampilkan yaitu mengenai sudut. Di sini sudah Ustazah tandai yaitu yang mana sudut tumpul.
yang mana sudut lancip dan garis berpotongan tidak tegak lurus atau garis sejajar. Nah, Anti bisa melihat di gambar berikut ini yang sudah Ustazah buat tanda panahnya. Nah, apa yang terjadi jika kabel-kabel tersebut saling berpotongan? Nah, kira-kira dari gambar yang Ustazah tampil ini bagaimana ya kalau kabel tersebut saling berpotongan? Nah, akan mengakibatkan tidak ada arus. Karena jika kabel itu sendiri berpotongan artinya satu sama yang lain tidak menyatu dan tidak terjadi arus listrik. Nah, ini adalah garis potongan tegak lurus sudut yang dihasilkan sudut siku-siku. Nah, di bawahnya ada garis sejajar. Ini adalah gambarnya. Apakah Anti menemukan sudut akibat pertemuan garis-garis tersebut? Sudut apa saja yang Anti temukan? Ya, sudut yang dihasilkan adalah sudut siku-siku. Nah, ini adalah gambar sudut lancip. Seperti ini sudut tumpul dan siku-siku. Ya, ini Ustazah tampilkan. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Tahukah Anti siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Nah, Ustazah harap Anti semua sudah tahu ya, Nak. Siapa nama pahlawan nasional kita yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Insinyur Soekarno. Nah, Ustazah akan buat 4 pertanyaan di sini. Anti silahkan simak. Yang pertama, partai apakah yang pertama kali didirikan oleh Insinyur Soekarno yang mengunggah nasionalisme bangsa Indonesia? Yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kedua, apakah judul pidato Insinyur Soekarno yang dibacakan pada persidangan di Latrat Bandung? Jawabannya Indonesia menggugat. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno untuk mempertegas kemerdekaan Indonesia? Yaitu dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang keempat, pertemuan apakah yang berhasil mengenalkan Indonesia ke dunia yang diadakan pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno? Jawabannya Konferensi Asia Afrika atau yang kita kenal dengan KAA, yaitu Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya ada pertanyaan di sini akan Ustazah isi langsung. Nanti cukup menyimak dari pertanyaan yang Ustazah tampil ini. Yang pertama yaitu nama tokoh. Nah, ini sudah ada gambar Insinyur Soekarno-nya, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Surabaya 6 Juli pada tahun 1901. Nah, kemudian pendidikan. Nah, Insinyur Soekarno di mana saja pendidikannya? Yaitu HIS di Surabaya, HBS lulusan tahun 1920, yaitu THS lulus 25 Mei 1926. Nah, kemudian perjuangan yang dilakukannya yaitu memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian sikap yang bisa diteladani yaitu rela berkorban, mementingkan kepentingan bersama, cinta tanah air, mau bekerja keras adil, mengakui kedaulatan bangsa sendiri, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, kesimpulan dari Insinyur Soekarno ini adalah pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa.
pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa ya maksudnya? Semua orang Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial yang sama. Itu adalah arti dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna sebagai berikut. Yang pertama, adil, bukan harus sama. Yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Kemudian menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, di samping ini juga ada Ustazah tampilkan dari lambang sila kelima Pancasila. Nah, ada di buku ya nak untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, nanti dapat menerapkan sikap yang menunjukkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Kemudian menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya. Kemudian menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan menyayangi sesama manusia. Nah, kita harus bekerja tolong-menolong, kemudian menghargai orang lain, kemudian menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan menyayangi sesama makhluk hidup. Kemudian, apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tidak akan tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera jika semua tidak mengerjakannya dengan baik. Sikap yang menunjukkan keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan sikap tersebut adalah membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Sebelumnya, Anti kan mempelajari keterampilan bagaimana menangani luka karena terjatuh atau luka melepuh. Nah, sudah kita pelajari ya nak kemarin. Keterampilan tersebut dapat Anti terapkan jika ada teman atau orang lain yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami luka dan melepuh. Ya, nah ini tidak perlu kita diskusikan. Nah, jika kita mendapati teman, adik atau kakak yang terjatuh karena luka melepuh ya. Nah, kita sudah tahu nih penanganannya seperti apa. Berikut ini Ustazah buatkan gambar tentang tahapan melakukan pertolongan beserta keterangannya. Nah, di sini ada cedera luka. Yang pertama, bersihkan bagian yang luka dengan sabun antiseptik. Kemudian, tekan perlahan bagian luka dengan perban atau kain bersih. Nah, yang ketiga, oleskan bagian luka dengan krim antiseptik. Nah, ini ada Ustazah tampilkan gambarnya. Selanjutnya ada melepuh. Yang pertama dapat kita lakukan, dinginkan bagian yang lepuh dengan air bersih. Yang kedua, bersihkan dan keringkan bagian yang lepuh. Ketiga, balut longgar dengan perban. Yang keempat, jangan mengompres luka bakar dengan es karena dapat merusak kulit dan memperburuk cedera. Nah, ini adalah tahapannya beserta gambarnya Ustazah sudah tampilkan. Baik, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini di pembelajaran 5 dan 6. Nah, hari ini kita tidak ada latihan ya nak. Silakan Anti simak saja video pembelajaran ini. Nah, jika ada pertanyaan silakan tanya ke Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.